Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang bergembira, orang bersukacita, itu dilukiskan dalam berbagai macam perumpamaan oleh Yesus. Entah itu dalam pernikahan, pesta nikah, perjamuan nikah, bahkan kegembiraan dalam kerajaan surga juga kerap kali diungkapkan dengan pesta nikah. Di dalam Injil, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, kenapa murid-muridnya tidak puasa? Lalu Yesus menjawab, sementara mereka bersama mempelai, ya tidak puasa, tidak perlu puasa. Tapi kalau mempelai itu diambil, kalau Yesus nanti sang mempelai ini diambil naik ke surga, atau para murid merasa jauh dari Kristus, dari Tuhan, barulah dia puasa. Jadi puasa bukan hanya suatu ritual, upacara atau menggenapi suatu upacara. Memang puasa itu kewajiban setiap orang beragama. Bagus, tapi bagaimana menghayati itu? Kapan kita berpuasa? Itu ada waktunya. Kalau retret, saya dulu pernah retret agung itu, pembimbing rohani mengatakan waktu novisiat itu, sekarang kamu berpuasa, sekarang selesai puasanya. Jadi pembimbing rohani tahu, supaya orang menjadi semakin dekat dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, ya berpuasa. Tapi begitu sudah mengalami kehadiran Tuhan, retretnya berjalan lancar, stop, tidak usah berpuasa atau tidak usah bermati raga atau menyiksa diri, laku tapa. Saudara-saudari yang terkasih,
Sukacita ini sebagai orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus mau menggambarkan atau mau mengungkapkan mutu atau kualitas hidup seseorang. Jadi orang yang beriman dan berkualitas, imannya itu sungguh bermutu, selalu akan menampakkan sukacita. Entah itu dalam suasana pesta, entah itu dalam suasana duka derita. Bahkan dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesulitan, terhimpit oleh berbagai masalah, orang masih tetap mengalami sukacita. Mengapa? Paulus mengajarkan, penderitaanku ini untuk melengkapi penderitaan Kristus di dalam gerejanya. Jadi duka derita itu menjadi rahmat. Di balik itu kita bertemu sendiri dengan Tuhan. Kita mau bersolider dengan Tuhan karena Tuhan telah lebih dulu bersolider dengan kita. Sehingga orang dalam duka derita pun masih bisa menampakkan sukacita. Masih bisa mempersaksikan imannya akan Kristus. Yang sungguh mantap gitu. Nah, itu yang diharapkan. Maka dalam bacaan pertama tadi Paulus juga menghayati betul-betul tugas perutusannya sebagai meneruskan imannya akan Kristus itu supaya sampai kepada umat di Korintus. Apalagi umat Korintus itu sedang dalam suasana perpecahan, ada bisikan sana sini dan ada pengkutak-kutakan dan lain sebagainya. Jadi Paulus mempersaksikan imannya bahwa menjadi pengikut Kristus itu mesti harus sukacita. Apapun situasinya. Menjadi pengikut Kristus mesti harus bersatu. Bekerja sama. Dan ini terus-menerus dibangun. Kehidupan seperti ini ya, hidup bersama Kristus, hidup di dalam Kristus, bekerja juga bersama dengan Kristus, berjalan, berziarah pun bersama dengan Kristus. Ini suatu kehidupan yang harus dibangun, tetapi cara membangunnya bagaimana? Supaya kegembiraan sukacita itu betul-betul dialami. Perumpamaan yang kedua dalam Injil tadi dikatakan, kalau ada baju terkoyak, sobek, jangan ditambal dengan baju baru. Nanti koyaknya, sobeknya itu akan lebih besar. Atau yang baru akan mengoyakkan yang lama. Kantong, demikian juga anggur baru harus ditaruh dalam kantong baru, jangan di kantong lama. Karena nanti akan bedak kantong lama, akan pecah. Anggurnya tumpah sia-sia. Nah, ini undangan ajaan menjadi pengikut Kristus yang sungguh bermutu imannya. Kalau membangun kehidupan supaya betul-betul mengalami kebersamaan dengan Kristus dan mampu untuk mempersaksikan imannya, mampu meneruskan misteri Kristus di dalam kehidupan bersama itu, orang tidak boleh sekedar tambal sulam. Orang membangun kehidupan jangan sekedar tambal sulam. Harus menyeluruh membangun kehidupan itu menyeluruh. Membangun kehidupan atau kalau ada persoalan menangani persoalan secara holistik, secara menyeluruh. Melihat sesuatu secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kita bisa salah, tersesat, atau jatuh pada kepicikan. Bahkan juga bisa menjadi orang-orang munafik. Maka juga harus menyeluruh, melihatnya menyeluruh. Kalau terjadi perbedaan dilihat secara menyeluruh, akhirnya bisa dipersatukan. Kalau dari depan kelihatannya cakep, bagus ya. Kalau dari belakang macam-macam.
Cara melihatnya, bukan hanya melihat dari depan saja, juga dari belakang, dari atas, dari bawah. Dari berbagai sudut pandang. Supaya jangan orang lalu melihat hanya sepotong-sepotong. Secara keseluruhan. Karena yang diselamatkan Tuhan, seperti dalam Mazmur antar bacaan tadi, Mazmur tanggapan. Yang diselamatkan oleh Tuhan itu manusia keseluruhannya. Bukan hanya bagian tertentu saja yang diselamatkan. Kalau pelawak-pelawak kan, nanti perut ke atas itu selamat, perut ke bawah tidak selamat, atau perut ke atas dikubur di dalam bangunan, yang ini di luar bangunan, macam-macam. Ini ya pelawak namanya, mau melucu, tetapi kalau Tuhan menyelamatkan itu keseluruhannya, lahir dan batin, dunia akhirat, supaya selamat manusia. Jadi mutu kehidupan itu juga harus nampak dari berbagai aspek kehidupan, dari sudut pandang kehidupan kita. Dilihat dari berbagai macam sudut, tetap kita itu sebagai orang yang bermutu, berkualitas. Yaitu selalu dekat bersatu dengan Kristus. Dan dengan demikian lalu kita akan menimba dan menguak misteri pribadi Kristus itu sendiri, dan dengan demikian kita menjadi bangga, kagum, dan akhirnya mampu bersyukur atas karya penyelamatannya.